Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Seperti biasa, saya Pak Jiantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada, tentunya di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali minggu ini kami akan mengulas profil Yuwana berprestasi yang berasal dari SMK Negeri 5 Denpasar yang membidangi nyurat lontar. Banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh Yuwana yang berasal dari Kelungkung ini, diantaranya sebagai juara 1 dalam lomba nyurat lontar kategori putri Pesta Kesenian Bali ke-41 tahun 2019, juara 1 lomba nyurat lontar kategori putri dalam Pekan Seni Remaja tingkat Kota Denpasar, dan masih banyak prestasi yang telah ditorehkannya. Nah, kira-kira siapa ya yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yuwana Max. Yuwana Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil siswa berprestasi dari SMK Negeri 5 Denpasar. Nikadek Dwilia Pradnyani, demikian nama lengkap Yuwana yang kerap disapa Dwilia ini, merupakan salah satu siswa yang aktif serta tekun dan bertekad kuat dalam pelestarian seni dan budaya Bali. Salah satunya dengan menekuni bidang nyurat lontar. Nyurat lontar merupakan salah satu budaya yang adiluhung yang patut dilestarikan, terutama oleh Yuwana Bali. Nyurat lontar merupakan salah satu kegiatan menuliskan aksara Bali di atas daun lontar. Dwilia menceritakan dirinya menekuni bidang nyurat lontar mulai kelas 8 sekolah menengah pertama. Pertama kali terjun dalam bidang nyurat lontar, dirinya diajak oleh Ide Bagus Putra Udiane selaku pembina nyurat lontar di sekolahnya. Awalnya, Dwilia menolak ajakan tersebut karena dirinya merasa pengetahuannya tentang aksara Bali masih sangat minim. Namun karena terus dibujuk, akhirnya Dwilia memutuskan untuk ikut serta dalam ekstra nyurat lontar. Setelah menginjak bangku SMK pun, Dwilia tetap ikut dalam ekstra nyastre dan bertemu dengan pembina nyurat lontar yang sudah beberapa kali menjadi juri dalam beberapa perlombaan nyurat lontar. Hal tersebut membuat Dwilia semakin bersemangat dalam mengikuti pembinaan. Dengan giat berlatih dan terus mengasah diri, akhirnya Dwilia bisa membuktikan bahwa dirinya mampu dan pantas mendapatkan juara 1 lomba nyurat lontar dalam ajang Pekan Seni Remaja PSR kategori putri di tingkat Kota Denpasar, serta juara 1 lomba nyurat lontar putri tingkat Provinsi Bali pada Pesta Kesenian Bali ke-41 tahun 2019. Swastiastu. Perkenalkan, Wastanti Tiang Nikadek Dwilia Pradnyani, biasa dipanggil Dwilia, Tiang umur 17 tahun, saking Kelungkung. Tiang saat ini bersekolah di SMK Negeri 5 Denpasar, yaitu salah satu sekolah favorit yang berada di Kota Denpasar. Pengalaman saya saat nyurat lontar itu dimulai pada saat saya kelas 2 SMP, yaitu Tiang diajak oleh Bapak Ida Bagus Putra Udiane selaku pembina nyurat lontar di SMP, diajak ikut untuk nyurat lontar. Tetapi pada saat itu Tiang tidak langsung mau menerima ajakan beliau karena Tiang merasa wangun aksara dan pengetahuan Tiang tentang aksara Bali belum terlalu bagus. Dan akhirnya beliau mengajak Tiang terus-terusan dan memberitahu saya jika saya ingin sekolah SMK negeri, saya harus punya prestasi. Setelah itu saya mau ikut ekstra nyurat lontar di sekolah. Dan beliau selalu mengajar saya dengan sabar, walaupun saya yang kadang-kadang tidak bisa dikasih tahu, kadang-kadang bandel gitu, tapi beliau tetap sabar memberitahu saya bagaimana sih cara nyurat lontar yang baik. Dan akhirnya dengan semangat saya belajar dan cara beliau mengajar, saya jadi bisa mendapatkan Jayanti. Setelah saya mengikuti beberapa perlombaan nyurat lontar, saya langsung
ikut di Kota Denpasar, yaitu PSR, dan meraih Yanti 1. Setelah itu saya diminta pemerintah untuk melanjutkan ke tingkat provinsi, yaitu di PKB, dan Astungkara bisa mendapatkan Yanti 1. Setelah itu, saya menggunakan prestasi tersebut untuk mencari sekolah SMK. Saya mencari SMK Negeri 5 Denpasar karena saya tahu bahwa SMK Negeri 5 Denpasar ini terkenal dengan sekolah seni dan beberapa prestasinya yang memang sudah banyak. Di SMK Negeri 5 Denpasar ini juga ada pembina nyurat lontar, yaitu Ibu Relan, yang sudah beberapa kali menjadi juri di beberapa perlombaan, dan jadinya saya semakin kuat untuk keinginan saya bersekolah di SMK Negeri 5 Denpasar. Oke, perkenalkan saya Putu Relan, saya guru di SMK Negeri 5 Denpasar. Saya sebagai pembina ekstra nyastre di SMK Negeri 5 Denpasar. Untuk Dwilia, awalnya saya bertemu dengan Dwilia itu pada saat pencarian siswa untuk ekstra nyastre. Jadi pencarian ke setiap kelas, kemudian Dwilia mengajukan dirinya untuk mengikuti ekstra nyastre. Kemudian dari pembinaan itu dilaksanakan sejak kelas 10. Kelas 10, Dwilia ini aktif setiap ada pembinaan, selalu datang dan bisa menyelesaikan setiap tugas atau setiap materi yang diberikan itu. Kemudian setiap ada lomba pasti akan saya hubungi Dwilia dan sangat antusias untuk mengikuti setiap lomba yang ada itu. Kemudian perkembangannya semakin terus dilatih, semakin semangat, dan tulisannya juga semakin bagus, semakin halus. Jadi bukan hanya karena saya saja, tapi juga harus dari diri Dwilia itu sendiri untuk memacu dirinya, untuk selalu berusaha untuk melatih dirinya untuk memiliki tulisan di lontar yang lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk harapan, saya berharap Dwilia nantinya bisa menggunakan keahliannya atau keterampilannya ini dengan baik. Kemudian saya harapkan ini bisa menjadi bekal hidupnya, karena nyurat lontar itu sangat jarang dan jarang yang memiliki keterampilan ini dengan baik. Kemudian apabila nanti Dwilia di kemudian hari tidak meneruskan misalnya tidak meneruskan kuliahnya di satu keahlian yang sama, misalnya mengambil kuliah yang lain, saya harapkan itu tetap untuk dijalani dan itu menjadi keterampilannya, dan itu akan terus dipacu kembali untuk supaya tidak melupakan apa yang keterampilan atau keahlian yang telah dia miliki. Dwilia menceritakan ia sudah menyukai aksara Bali sejak kecil, terlebih setelah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dwilia terinspirasi menekuni bidang nyurat lontar setelah mengetahui sepak terjang pembinanya, yakni Ida Bagus Putra Udiane. Selain itu, selama menekuni bidang nyurat lontar, banyak pengalaman yang ia dapatkan, mulai dari mengikuti berbagai lomba nyurat lontar, meraih berbagai juara, serta memiliki banyak teman yang sama-sama menekuni bidang nyastre. Pengalaman yang paling berkesan diceritakan Dwilia ketika mengikuti ajang lomba pada Pesta Kesenian Bali karena dapat bertemu dengan pembina-pembina yang berkompeten di bidangnya. Dari kecil saya memang suka aksara Bali, jadinya berkat Bapak Ida Bagus Putri Ane, jadinya saya itu sangat terinspirasi kepada beliau karena dari nyurat lontar, beliau sudah bisa bayar kuliah sendiri menggunakan uang dari hasil nyurat lontar, yaitu misalnya ada orang yang mesen-mesen nulisin lontar untuk menyalinkan gitu, bisa mendapatkan uang, jadinya beliau bisa bayar kuliah sendiri dan bisa mendapatkan sekolah negeri untuk membantu meringankan beban orang tua. Waktu saya lomba, pertama pernah lomba di UNUT, yaitu saya bisa mendapatkan Jayanti 2 tingkat provinsi.
Lalu di SMA Negeri 7 Denpasar, saya bisa mendapatkan juara 2 tingkat provinsi. Di SMA Negeri 3 Denpasar, saya mendapatkan juara 2 tingkat kota Denpasar. Di tingkat kota Denpasar, saya mendapatkan juara 1, dan di tingkat provinsi di PKB, saya mendapatkan JNT 1. Yang paling saya tidak bisa lupakan yaitu pada saat saya lomba di tingkat provinsi atau di PKB, saya dapat diajarkan oleh Bapak Nala Antara dan Bapak Ida Bagus Rai, yaitu saya belajar di UNUT. Jadinya saya mendapatkan pengalaman baru, yaitu mengenal banyak-banyak teman, yaitu mengenal pembina-pembina yang hebat dalam menyurat lontar. Dalam menyurat lontar, banyak hal yang harus diperhatikan, seperti cara memegang pengerupakan dan daun lontar. Teknik memegang pengerupak dan daun lontar akan mempengaruhi hasil sesuratan, sehingga harus diperhatikan dengan baik. Sebelum menyurat, beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti dulang dan bantalan untuk tempat tumpuan nyurat, daun lontar sebagai sarana menulis, pengerupak atau alat menulis di daun lontar, kemiri bakar untuk menghitamkan tulisan serta kapas. Dalam menyurat lontar, kata Dwilia harus mampu menyeimbangkan posisi antara pengerupak dengan daun lontarnya, apalagi permukaan lontar tidak semulus buku tulis. Nyurat lontar juga ada tekniknya, dapat dikatakan gampang-gampang susah, gampang kalau memang ditekuni, susah apabila tidak ditekuni dalam berlatih. Di tengah pandemi seperti saat ini, Dwilia mengajak seluruh generasi muda Bali untuk tetap berkreasi dan berinovasi dalam melestarikan budaya Bali khususnya dalam bidang nyurat lontar. Untuk pertama kali menyurat lontar sih menyeimbangkan pengerupak menulis dengan di lontar, pengerupak dengan lontar itu kan lontar itu ada beberapa guratan-guratan seperti ini tidak mulus seperti di buku tulis gitu, jadinya susah. Apalagi pengerupak itu kan seperti pisau. Jadinya kalau terlalu ditekan nanti lontar itu bisa sobek. Jadi itu sih yang susahnya menyeimbangkan. Jika untuk mempelajari aksara-aksaranya, jika kita niat dan kita semangat untuk belajar pasti kita akan bisa. Sebenarnya nyurat lontar itu tidak terlalu susah. Gampang tapi tidak terlalu gampang gitu. Jadinya jika kita semangat, jika kita ada niat, yang paling penting pasti kita akan bisa nyurat lontar. Sebenarnya nyurat lontar itu seperti yoga, gimana cara kita mengatur nafas kita. Jika kita tenang pasti kita akan nyurat lontarnya dengan baik. Apalagi kalau nyurat lontar itu juga seperti games, jika kita ingin menang dalam games tersebut pasti kan kita rajin untuk bermain dan melatih agar kita pro di bidang game tersebut. Jika kita nyurat lontar, kita juga harus semangat untuk latihan terus agar dapat hasil yang maksimal. Karena tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil. Dari berbagai lomba nyurat lontar yang diikuti Dwilia, beberapa prestasi yang ditorehkan antara lain juara 2 lomba nyurat lontar tingkat SMP Sebali serangkaian Gelasis tahun 2019, juara 1 nyurat lontar tingkat SMP Putri serangkaian HUT Kota Denpasar tahun 2019, juara 1 nyurat lontar tingkat SMP serangkaian Pekan Seni Pelajar PSR Kota Denpasar tahun 2019, juara 2 lomba nyurat lontar tingkat SMA SMK Putri Sebali dalam rangka HUT ke-8 Mahasabe yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana tahun 2019, juara 1 lomba nyurat lontar dalam ajang Pesta Kesenian Bali PKB tahun 2019 sebagai Duta Kota Denpasar. Juara 1 lomba nyurat lontar dalam rangka Bulan Bahasa Bali tingkat Kota Denpasar, serta masih banyak prestasi atau juara lainnya yang diperoleh Dwilia khususnya dalam bidang nyurat lontar. Nah,
Bagaimana Yona Bali prestasi yang dimiliki oleh rekan kita tadi? Sangat menarik sekali bukan? Di segmen berikutnya kami akan bersama-sama kembali mengulas lebih dalam profil dari Nikadek Dwilia Pradnyani yang ternyata juga memiliki prestasi di bidang akademik. Dari semenjak duduk di bangku sekolah menengah kejuruan, Dwilia selalu memperoleh predikat sebagai juara 1 di kelasnya. Nah, kira-kira seperti apa ya cara Dwilia untuk memanajemen waktu dan juga mempertahankan juara 1 di kelasnya? Untuk itu, berikut kita akan ulas lebih dalam lagi, namun jangan kemana-mana, tetaplah di Yona Max. Yona Bali, Nikadek Dwilia Pradnyani merupakan salah satu siswa berprestasi dari SMK Negeri 5 Denpasar. Selain mempunyai prestasi di bidang nyurat lontar, yaitu menyalin aksara Latin ke dalam aksara Bali menggunakan media daur lontar, Dwilia juga mempunyai prestasi akademik. Dari kelas 10 hingga saat ini kelas 12, Dwilia selalu memperoleh juara 1 di kelasnya. Nah, pemirsa pastinya penasaran kira-kira seperti apa ya strategi Dwilia dan teknik belajar yang diterapkan sehingga bisa mempertahankan prestasinya tersebut. Untuk itu, kita akan saksikan yang satu ini. Yona Bali, Nikadek Dwilia Pradnyani merupakan anak kedua pasangan Imade Suwitra dengan Niwayan Miniasih. Selain bertekad melestarikan seni dan budaya Bali melalui bidang nyurat aksara Bali di daur lontar, Yona kelahiran Denpasar 12 Juni 2004 ini juga memiliki prestasi yang gemilang di bidang akademis. Dari kelas 10 sampai kelas 12, siswa yang bersekolah di SMK Negeri 5 Denpasar jurusan perhotelan ini selalu meraih bintang kelas atau juara kelas. Tak tanggung-tanggung, ranking 1 di kelasnya selalu ia raih dari kelas 10 hingga kini duduk di bangku kelas 12. Dwilia mengatakan ia memang suka belajar sendiri tanpa mau mengikuti berbagai les belajar seperti siswa pada umumnya. Dwilia mencari metode belajar yang ia sukai, seperti bertanya dengan kakak tingkat ataupun guru apabila menghadapi kendala. Selain itu, Dwilia kerap kali mengumpulkan beberapa materi terkait dengan materi pembelajaran di kelas. Dalam bidang akademis, Dwilia mengaku paling suka dengan pelajaran matematika. Menurutnya, pelajaran matematika merupakan ilmu pasti yang menuntut dirinya untuk selalu teliti dan tidak ceroboh dalam mengerjakan berbagai soal. Remaja yang tinggal di bilangan Jalan Wibisana Barat, Denpasar ini memegang teguh prinsip bahwa ilmu tidak akan pernah habis untuk dipelajari. Saat ini saya sudah duduk di bangku kelas 3 SMK dan waktu kelas 1 SMK yang sudah bisa mendapatkan juara 1 di kelas karena saya dari dulu memang suka belajar, tapi saya tidak suka les. Karena menurut saya les itu sangat membosankan gitu loh, kayak saya lebih suka belajar sendiri. Jadinya ya saya belajar sendiri dan akhirnya gimana cara saya membuktikan bahwa saya tidak les, tapi saya bisa untuk mendapatkan juara. Ini saya terus belajar, terus bertanya, mencari informasi pembelajaran apa dari kakak kelas, dari teman-teman kelas lain, agar saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas. Jadinya cara saya mempertahankan ranking saya yaitu dengan cara terus belajar, karena jika kita sudah mendapatkan juara 1, kita tidak boleh merasa puas dulu, karena teman-teman yang lain pasti akan menyalip. Maksud saya mempertahankan itu lebih susah daripada untuk merebut. Jadi kita harus tetap mencari informasi, terus belajar, karena ilmu itu tidak akan habis untuk dipelajari. Harapan saya sih semoga saya bisa tetap mendapatkan pembelajaran dengan baik, apalagi sekarang kan karena pandemi. Jadi pembelajaran itu kadang-kadang sangat sulit dimengerti kalau kalian daring. Jadinya saya harus terus belajar, terus bisa mendapatkan nilai yang baik agar bisa mendapatkan mendapat kuliah di universitas yang saya inginkan. Sebagai salah satu siswa yang berprestasi di sekolah, Dwilia tidak luput dari perhatian para guru serta wali kelasnya. Di mata wali kelasnya, Dwilia merupakan siswa yang aktif dan kreatif dalam setiap proses pembelajaran. Dalam mengikuti berbagai lomba di luar sekolah pun, Dwilia mendapatkan dukungan penuh dari pihak sekolah, baik berupa sarana dan prasarana yang disiapkan sekolah.
Pihak sekolah pun berharap Dwilia tetap rendah hati serta mampu menjadi panutan untuk teman-temannya agar mengikuti jejak prestasi yang ditorehkannya serta mampu mengharumkan nama sekolah baik di bidang nyurat lontar maupun bidang lainnya. Saya sebagai wali kelasnya Dwilia merasa sangat bangga sekali karena Dwilia sebagai salah satu anak didik saya berhasil termasuk salah satu siswa yang berprestasi baik di dalam kelas maupun di luar sekolah ya. Jadi anak ini kesehariannya baik secara umumnya, kemudian berprestasi, kemudian kreatif, dan juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Kemudian saya sih berharap anak ini akan selalu berprestasi dimanapun dia berada, walaupun tidak lagi di SMK 5, nanti di luar sana dia bisa meraih cita-citanya setinggi langit, kemudian bisa meraih apapun yang ingin dicapainya di luar sana dengan berbekal prestasi yang sudah pernah diraihnya selama ini. Dan juga pesan saya nantinya kepada Dwilia agar terus meningkatkan prestasi tidak hanya di bidang ini saja, bisa juga mencoba untuk di bidang yang lainnya sehingga nantinya di masa depan istilahnya bisa sebagai siswa yang ready to serve atau dimanapun dia berada dia merasa nyaman, merasa bisa dan merasa mampu untuk melakukan kompetensi yang diminta oleh lapangan kerja itu sendiri. Terima kasih. Kami sangat mendukung semua kegiatan yang bersifat positif terhadap anak-anak kita SMK Negeri 5 Denpasar, baik itu akademis maupun non-akademis. Anak-anak kita berikan peluang untuk mengapresiasi diri terus sesuai dengan keterampilannya, kemudian minat bakatnya, sehingga dia akan bisa muncul berprestasi di bakatnya yang difasilitasi oleh sekolah. Fasilitas yang disiapkan oleh sekolah adalah memberikan kesempatan dan peluang-peluang untuk ikut lomba-lomba, baik itu tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, bahkan regional. Yang kita fasilitasi itu adalah semuanya dari sekolah, dari pembinaan, dari fasilitas, kemudian biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan untuk lomba-lomba tersebut. Kami juga memberikan apresiasi bila anak-anak itu berprestasi, baik itu mulai tingkat kota, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan regional, adalah dengan memberikan beasiswa bagi anak yang berprestasi baik akademis maupun non-akademis, yaitu bila dia meraih juara 1, itu akan diberikan beasiswa bebas pembayaran sumbangan pendidikan selama 3 bulan, sedangkan yang juara 2 kita berikan juga bebas menyumbang dana pendidikan selama 2 bulan, dan yang juara 3 adalah bebas 1 bulan. Di samping itu, apa yang diperoleh oleh anak-anak itu, baik itu penghargaan maupun mungkin finansial yang ada, itu semuanya kami serahkan kepada anak-anak. Jadi kami mengantarkan anak itu untuk mencari prestasi yang setinggi-tingginya dengan bebas beban daripada biaya, baik itu kepada orang tuanya maupun pada anak tersebut, sehingga dia akan lebih luasa untuk apresiasi. Nah, khusus anak kita yang kelas 12 sekarang ini adalah mewakili salah satu anak berprestasi dari bidang nyurat lontar ya, yang diselenggarakan oleh Provinsi Bali. Itu kami sudah ikuti setiap tahun penyelenggaraan setiap ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini anak ini memang menunjukkan prestasinya di bidang menyurat lontar dengan dibimbing oleh guru-guru bahasa Balinya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan salah satu contoh diambil di sini untuk dipromosikan, teman-temannya yang lain akan mengikuti, baik adik kelasnya maupun teman setingkatnya akan berprestasi lagi. Dengan prestasinya yang menonjol dalam bidang nyurat lontar, Nikadek Dwilia Pradnyani diharapkan dapat mengharumkan nama sekolah maupun keluarga. Namun bukan berarti Dwilia bisa berhenti dan berpuas diri. Mempertahankan prestasi merupakan hal yang tak mudah dan tak kalah penting. Selain itu, Dwilia harus mampu menjadi panutan bagi teman-temannya, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Semoga dengan prestasi yang sekarang diraih, akan menjadi awal untuk meraih cita-cita dan merengkuh prestasi-prestasi lainnya.
Dengan menekuni bidang nyurat lontar, Yuwana yang senang menari ini juga mengajak seluruh Yuwana Bali untuk melestarikan kembali budaya nyurat lontar sebagai warisan budaya yang adiluhung. Yuwana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuwana Max minggu depan karena kami akan hadirkan kembali informasi dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Dan pemirsa, untuk itu saya Pajandika mewakili kru dan kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan ingat untuk terus kembangkan kreativitas jauh dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan, serta wajib menjauhi kerumunan menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Pemirsa, ikuti kegiatan kami dan dapatkan informasi menarik dari kami dengan subscribe dan juga like official YouTube Bali TV, program Bali TV. Untuk itu, sampai jumpa. Salam Yuwana. Om Santi 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 Om.